Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan untuk saudaraku yang tidak enak badan atau sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja berusaha mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Jadi akan kita bacakan atau kesampaikan ya, dari fan-fannya Belanda. Jadi saat ini orang-orang Belanda sudah mulai was-was dengan adanya naturalisasi dari Erick Thohir. Karena apa? Ya kalau kita amati ya, jadi rata-rata pemain Belanda yang berketurunan dari Indonesia itu berlomba-lomba ingin ikut dengan timnas. Ini yang bikin bikin was-was. Jadi orang-orang Belanda dikhawatirkan kalau ini terus-menerus nanti tim Belanda mau ngambil dari juniornya yang bagus-bagus sudah diambil Indonesia. Nah, itulah ini beberapa komentar ya yang perlu saya sampaikan untuk kita lihat ya. Salah satu contoh ya dari komentar orang Belanda ini. Saya bertanya kepada beberapa orang di Jakarta minggu ini ya, apakah mereka keberatan dengan banyaknya pemain Belanda yang datang sekarang ya, yang Belanda sekarang ya. Berarti peluang pemain lokal semakin kecil. Tidak ada seorang pun di sana yang peduli dengan hal itu. Mereka hanya menginginkan hasil dan masuk Piala Dunia. Saya 100% yakin bahwa para pemain ini masih memegang paspor Belanda. Mungkin Indonesia lebih membuat pengecualian bagi orang-orang ini, sehingga mereka dapat bermain untuk tim nasional. Mungkin ya, namanya mungkin paspornya ganda. Tapi perlu kita ketahui bahwa dia itu sudah melepaskan paspor Belanda masuk ke tim Indonesia. Ini kan namanya komentar ya. Jadi apakah dia mencintai Indonesia terhadap negaranya? Dan hal itu saya setuju ya, dengan adanya alih federasi. Tetapi Anda juga harus setuju dengan saya bahwa mereka tidak akan pernah memilih Indonesia jika mereka cukup baik untuk tim Belanda. Tim Indonesia sukses menduduki peringkat 3 grup C berbekal 3 hasil imbang dan 1 kemenangan. Nah, hasil poin ini saya akan menjelaskan jika di grup C masih belum selesai. Apalagi di tingkat peringkat kedua, yakni Australia, cuma mendapat 7 poin. Ya. Dan itu artinya mereka hanya selisih 1 poin. Efek dari keberadaan pemain keturunan di tim Indonesia pun menjadi sorotan. Pasalnya permainan tim Indonesia menjadi lebih solid dan lebih terorganisir dengan baik. Bahkan nama-nama seperti Kevin Dick, J.J. Verdong, Helger, Ratna Norman Mangun, Sandi Wos ya, itu pemain-pemain yang sangat berpengaruh besar terhadap timnas Indonesia. Nah, jadi tadi kan salah satunya komentar-komentar Belanda ya. Jadi kita cuplik lagi komentar-komentar dari beberapa orang ya, yang menurut mereka sudah mulai gelisah ya. Belanda yang datang sekarang itu berarti peluang pemain lokal semakin kecil. Tidak ada seorang pun Indonesia yang peduli. Dia hanya menginginkan Indonesia masuk Piala Dunia. Ini adalah pemikiran jangka pendek dan logis, namun dalam hal jangka panjang hal ini melemah kemungkinan
yang nyata bisa dilakukan oleh penduduk setempat. Sekalipun ada masukan dari Belanda, mereka tidak akan berhasil karena harus membangun infrastruktur terlebih dahulu. Dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Mengimpor pemain tidak berhasil kalau tidak continue. Nah, itu. Jadi hal ini, komentar-komentar ini saya pikir wajar ya. Dan nggak ada masalah karena selama regulasinya dari FIFA masih ada dan KNPB atau PSSI-nya Belanda, dia masih support, apa salahnya ya. Jadi karena sudah ada hasil yang bagus, makanya Erick Thohir itu mengejar ketertinggalan timnas Indonesia yang dulunya di Asia Tenggara itu sangat levelnya di bawah, sekarang meroket sampai tingkat Asia. Jago-jago Asia pun sekarang sudah standar dengan timnas Indonesia. Sekarang yang bangga mana? Ya tetap orang Indonesia. Timnas bangga, tetangga-tetangga yang julid, sibuk kanan kiri, nyerang sana sini. Itulah namanya resiko. Resiko dari menanjaknya suatu tim, pasti ada hantaman kanan maupun kiri. Maka dari itu, mari kita bersatu, mari menyongsong Piala Dunia sudah di depan mata. Jangan dirusak, jangan diusik-usik hanya gara-gara 1-2 orang. Seperti kayak Bang Toel dengan timnya itu tiap hari hanya mengusik-ngusik tanpa ada masukan yang konkret, tapi cuman berprinsip Sintayong out ya. Biarlah itu sebagai bunga-bunganya perjalanan timnas Indonesia. Tapi yang terpenting kita ya sebagai fan beratnya harus bersatu. Nggak perlu diadu domba ya. Jangan sampai mau diadu domba atau kita saling cakar-menyakar sehingga membuat para pemain itu konsentrasinya hilang ya. Maka dari itu sekali lagi berikanlah semangat agar supaya timnas Indonesia terbang tinggi ke angkasa. Oke, sampai itu, terima kasih. Merdeka.